Menteri Keuangan optimis ekonomi tumbuh 8%. Halo guys, welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Menteri Keuangan baru yang optimis ekonomi bisa tumbuh hingga 8%. Untuk kalian yang belum update, di tanggal 8 September kemarin, Ibu Sri Mulyani baru saja digantikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, yang membuat hal ini menarik untuk kita bahas adalah statement dari Menteri Purbaya yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 8%. Menurut pendapat beliau, dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai target di kisaran 8%. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju jika pertumbuhannya stagnan di angka 5%. Oleh karenanya, berdasarkan penuturan beliau, dirinya akan mulai membalikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat agar menjadi lebih cepat. Salah satu terobosan yang hendak dilakukan adalah dengan memindahkan sebagian kas negara dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Nah, kira-kira gimana nih dampak dari kebijakan Menteri Purbaya ini? Maka dari itu, untuk mengetahui jawabannya, kita akan kupas tuntas lengkapnya di video ini. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai kebijakan pemindahan kas negara, kita akan bahas dulu latar belakang dari Menteri Purbaya. Menurut website Kementerian Keuangan, Pak Purbaya memiliki latar belakang pendidikan dari 2 bidang yang berbeda. Di awal masa pendidikan tingginya, beliau mengambil jurusan teknik elektro di Institut Teknologi Bandung. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan pengalaman kerja beliau, Pak Purbaya memulai karir pertamanya menjadi field engineer di Schlumberger Overseas. Barulah setelah menamatkan pendidikan ekonomi di Purdue University, beliau memulai karir baru sebagai ekonom senior di Danareksa Research Institute. Nah, di perusahaan Danareksa ini guys, Pak Purbaya meniti karirnya selama 15 tahun hingga menjadi anggota direksi dari korporasi. Itulah mengapa pada beberapa kesempatan, dirinya sering mengatakan bahwa pengalamannya di pasar modal sudah mencapai sekitar 15 tahun. Lalu, kalau kita lihat track recordnya di bidang pemerintahan, Pak Purbaya sudah beberapa kali menjabat sebagai staf khusus ataupun deputi kementerian sejak tahun 2010. Terakhir, persis sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan, beliau sempat menjabat selama 5 tahun sebagai Ketua Dewan Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa Pak Purbaya ini memang memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi Menteri Keuangan. Setelah mengupas latar belakang Menteri Purbaya, sekarang kita akan bahas beberapa kontroversi dari pernyataan beliau. Salah satu statement yang banyak menuai respon publik adalah ucapannya mengenai ekonomi Indonesia yang bisa tumbuh hingga 8%. Menurut pendapatnya, walaupun terdengar sangat optimis, target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8% itu masih bisa diwujudkan. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa di zaman pemerintahan Presiden SBY, ekonomi Indonesia sempat mengalami pertumbuhan yang mencapai lebih dari 5%. Nah, dalam menanggapi pernyataan Menteri Purbaya tersebut, beberapa pakar ekonomi juga turut memberikan opininya. Salah satu tokoh yang memberikan tanggapan adalah pengamat pasar modal dan ekonom bernama Ferry Latohihin. Bapak Ferry Latohihin ini pernah bekerja bersama Pak Purbaya saat berkarir di Danareksa. Menurut pendapat beliau, pernyataan Menteri Purbaya tentang pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dasar yang jelas. Lebih lanjut, beliau juga menambahkan bahwa potensi stagnasi ataupun resesi ekonomi masih sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, kepala ekonom dari Trimegah Sekuritas justru memiliki opini dengan nada optimis. Menurut pendapatnya, kebijakan yang diambil oleh Menteri Purbaya adalah langkah baik yang sudah ditunggu oleh pasar. Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan bahwa kebijakan peningkatan likuiditas yang hendak ditempuh sangat penting untuk menggerakkan roda ekonomi. Untuk kalian yang belum tahu, Menteri Purbaya baru saja mencanangkan kebijakan baru untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Salah satu cara yang hendak beliau lakukan adalah dengan memindahkan sebagian kas negara dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025. Berdasarkan penuturan beliau, dengan adanya injeksi kas negara ke beberapa bank himbara, suku bunga pinjaman diharapkan untuk bisa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah uang yang dimiliki oleh bank tersebut, sehingga penyaluran kredit dapat berjalan dengan lebih maksimal. Makanya kalau pinjaman ini bisa disalurkan dengan baik, roda ekonomi dapat kembali bergerak akibat masuknya dana pemerintah ini. Lebih lanjut, Menteri Purbaya juga menetapkan beberapa aturan terkait pemindahan kas negara. Aturan yang pertama adalah larangan untuk membeli surat berharga negara atau SBN dengan dana yang dikucurkan. Menurut beliau, jika uang tersebut malah dipakai untuk membeli obligasi negara, hasil akhirnya akan menjadi counterproductive. Oleh karenanya, beliau akan memantau penggunaan dana tersebut setiap bulannya. Selain larangan untuk membeli SBN, uang kas ini akan disimpan di Bank Himbara dalam bentuk deposito and call. Itu artinya pemerintah akan mendapat bunga sekitar 4% per tahun dari uang simpanan tersebut. Besaran bunga ini akan menjadi alat pacu bagi Bank Himbara agar segera menyalurkan pinjaman. Karena jika tidak, bank tersebut akan mengalami kerugian
berupa bunga 4% yang diberikan pada pemerintah. Terakhir, Menteri Purbaya juga memperingatkan agar kredit yang disalurkan tidak mengalami gagal bayar. Menurutnya, kalau nanti pinjaman itu malah menjadi kredit macet, direksi dari bank bersangkutan sudah selayaknya untuk dipecat. Nah, dalam respon kebijakan pemindahan kas negara ini, beberapa pakar ekonomi turut menyampaikan pendapatnya. Salah satu ekonom yang menyampaikan opininya adalah Profesor Didik Rahbini yang menjabat sebagai rektor di Universitas Paramadina. Menurut pendapat beliau, kebijakan yang hendak ditempuh oleh Menteri Purbaya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penuturan Profesor Didik, penyusunan dan penetapan alokasi APBN itu diatur dalam 3 undang-undang. Aturan tersebut adalah prosedur yang resmi dan harus dijalankan dengan baik. Lebih lanjut, beliau juga menegaskan bahwa alokasi anggaran negara tidak bisa dijalankan atas perintah menteri ataupun presiden. Selain itu, setiap program yang hendak dijalankan pemerintah harus disetujui bersama dengan DPR. Terakhir, Prof. Didik Rahbini juga menganjurkan agar Presiden Prabowo bisa ikut turun tangan. Karena menurutnya, tindakan dari Menteri Purbaya ini sangat berpotensi melanggar undang-undang. Dalam menanggapi kritik dari Prof. Didik Rahbini, Menteri Purbaya akhirnya berkonsultasi dengan pakar hukum Kementerian Keuangan. Berdasarkan penuturan beliau, pemindahan kas negara ini sama sekali tidak melanggar undang-undang. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa tindakan serupa pernah dilakukan pada tahun 2008 dan 2021. Dengan demikian, beliau menyimpulkan bahwa kebijakan pemindahan kas negara ini tidak melanggar undang-undang. Selain Bapak Didik Rahbini, Ibu Mari Elka Pangastu juga menyoroti kebijakan Menteri Purbaya. Tokoh yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini memiliki pandangan berbeda dengan Menteri Keuangan. Menurut pendapat beliau, kebijakan pemindahan kas negara ini malah menimbulkan pertanyaan baru terkait hubungan antara likuiditas dengan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa persoalan utama yang sedang dihadapi bukanlah pada ketersediaan pembiayaan. Berdasarkan penuturan beliau, penyaluran kredit di masyarakat itu tidak terjadi karena tidak adanya permintaan. Jadi masalahnya itu bukan ada tidaknya uang, tapi apakah ada peluang investasi yang dapat menghasilkan pertumbuhan. Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak Bima Yudhistira selaku direktur dari Silios. Menurut pendapatnya, proyek yang nantinya didanai dengan uang kas negara ini harus memiliki resiko yang terukur. Selain itu, pihak bank juga harus lebih hati-hati dalam menyalurkan pinjaman pada nasabah. Jangan sampai kredit malah diberikan untuk mendanai proyek-proyek fiktif. Terakhir, menurut pendapatnya, stimulus dalam bidang pajak lebih dibutuhkan dibanding stimulus moneter. Hal ini didasari oleh turunnya daya beli yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, fokus kebijakan utama dari Menteri Keuangan harus diarahkan pada perbaikan kegiatan ekonomi. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini, biar dapat update berikutnya. Like juga ya videonya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.